Halo. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Hai. Gimana kalau aku senderan? Setuju. Setuju. Nenek. Tapi kalau senderan jadi jauh. Gimana ya? Bisa udah bukan gini. Sebenarnya ya udah gini aja ya. Guys, teaser Andaiku Bukan Idola sudah rilis teaser pertama. Gak sabar, rilisnya 4 Februari. Sebentar lagi banget. Oh my god, gak sabar banget 4 Februari. Konbanwa. Selamat malam. Lagi di mana? Lagi di rumah. Gimana liburannya? Seru banget. Nanti kita ceritain ya liburan aku bersama dulu. Gimana kalau misalnya kita rewatch? Tadi aku udah nonton sih teasernya, tapi kita rewatch lagi bareng-bareng. Kenapa pink banget? Iya, soalnya ini kita lightingnya pakai pink. Pinku. Kita nonton ya. Kita nonton Cepi. Tapi nggak bisa ditunjukin ke kalian denger aja berarti lagunya. Sebentar ya. Wih. Sabar. Nih, jadi biru mukanya. Cepi. Wih. Ayo duduk. Di jalanan mana ini? Kira-kira Cepi di jalanan mana, guys? Wow, nggak sabar. Sama aku juga nggak sabar. Terang banget ini. Gimana kalau ini bagus nggak like-nya?
banget. Apa kita setel lagunya? Lagu AKB48 Senpai, Ahidoru. Ini ya. Kita setel lagunya kakak AKB. Bentar guys. Bentar. Kak Gita tahu nggak? Kita beda 13 tahun. Beda 13 tahun. Kamu umurnya 11 tahun. Ini sebenarnya pink tapi jadinya merah ya. Apa-apa dah. Oh kita mau cerita jalan-jalan ya. Aku liburan tahun baru bersama Lulu, kita berdua akhirnya kita ke Jepang. Tahu nggak, itu kita udah rencanainnya udah dari lama banget, dari awal tahun. Kita rencananya udah dari awal tahun, terus akhirnya kita minta izin kayak pertengahan, kayak Juli gitu deh kalau nggak salah kita minta izinnya. Juni Juli kita udah ngomong untuk izin, biar sebenarnya emang libur sih, cuman kayak ya udah kita izin aja. Itu kita izinnya udah dari 6 bulan sebelum kita berangkat. Kita ngerencananya udah dari lama. Kita ke mainnya tuh 3 tempat sebenarnya. Udah prepare banget, udah prepare banget. Makasih ya Kak Erin. Thank you. Oh ya, sedikit TMI, ini bukan tentang jalan-jalan, ini tentang Andaiku Bukan Idola. Aku suka banget lagunya. Aku suka banget lagu Idol Nangka ini. Dari awal lagunya rilis, lagunya kakak AKB48 rilis, aku suka banget lagu ini. Oh ya, udah. Kita lanjut cerita jalan-jalan. Tadi sampai mana? Oh ya, pokoknya kita di sana tuh 10 harian. 10 harian. Pokoknya awal kita sampai tuh kita di Tokyo dulu. Di Tokyo buat apa? Buat beli baju. Karena aku bawa sih beberapa baju, tapi kayaknya kurang untuk trip itu. Terus dulu juga bawa baju sedikit banget, dia bawa baju sedikit banget guys. Jadi dia setiap hari beli baju. Keren emang dulu. Sampai kita beli baju sama makan. Kita makan Hamburg. Hamburg itu kayak olahan daging, terus biasanya dalamnya kayak ada cheese atau cuman kayak udah olahan daging bentuknya bulat itu. Nah, kayaknya kemarin aku sudah sempet share deh Hamburg fotonya di Instagram Stories. Oh ya udah, ini play aja ya.
Ini kemarin udah aku share di Instagram stories. Pokoknya hari pertama kita nyampe, kita belanja dan makan hamburger. Habis itu istirahat. Besokannya kita berangkat ke Kyoto. Thank you Kak Rehan. Kita berangkat ke Kyoto, kita naik Shinkansen. Tapi beneran Shinkansen itu beneran cepet banget. Dan tapi aku bobo sih waktu pas berangkat ke Kyoto. Aku sama Lulu bobo, jadi berasa cepet banget. Tahun baruan di sana, iya tahun baruan di sana. Sampai Kyoto itu pagi kalau nggak salah. Kita berangkatnya emang pagi sih, jadi nyampe sana masih pagi. Kita jalan-jalan beberapa tempat di Kyoto. Ini apa ya nama tempatnya? Coba aku cari dulu agar tidak misinformasi. Oh, kita ke Fushimi Inari. Benar, Fushimi Inari. Fotonya belum aku share sih, nanti deh guys aku share. Aku pilih-pilih guys. Emang harusnya. Tapi di sana tuh bener-bener aku pegang HP tuh cuman buat foto sama ngabarin. Sudah sih, saya gak pegang HP. Tempat yang ini guys, Fushimi Inari. Terus di situ kayak ada marketnya gitu. Marketnya itu aku nggak tahu, pokoknya di situ ada yang jual taiyaki. Taiyaki tuh jadi kayak roti bentuk ikan, tapi dalamnya ada isinya custard atau enggak kacang merah, anko. Aku tuh suka anko ya. Aku tuh suka ogura anko, aku tuh suka kacang merah. Terus aku makan taiyaki di situ, wah enak banget. Kayak luarnya crispy, dalamnya lembut. Pokoknya kegiatan kita selama di Jepang itu jajan taiyaki sama matcha. ada kok nanti foto aku dengan taiyakinya, nanti aku share. belum dipilih. Aku jadi pengen taiyakinya lagi. Nah, tolong. Lips kamu cantik sekali, terima kasih banyak. Ini aku pakai 2 produk Korea. Yang satu produk Koreanya belinya di Indonesia, soalnya masuk ke sini. Yang satu lagi belinya di Jepang. Kemarin aku nyobain, terus aku suka. Lucu lagunya. Udah play aja. Jadi sebenarnya aplikasi musik aku itu dia tuh aku nggak punya playlist yang gimana sih. Jadi kalau misalnya aku kayak play satu lagu, dia kayak lanjut ke lagu-lagu yang berikutnya. Terus aku juga makan taiyaki di Tokyo. Dia anko butter. Jadi dia dalamnya taiyakinya itu red bean paste, kacang merah, sama ada butternya itu. Wow, itu isiannya nice banget sih guys. Tapi waktu di Kyoto itu dia taiyakinya, adonan taiyakinya itu enak.
Kalau misalnya yang di Tokyo isiannya enak. Terus kita makan mochi juga, mochi ichigo mochi. Apa namanya guys? Thank you Kak Dwi RN. Gak apa-apa nggak kalau lagunya diganti? Gak apa-apa nggak? Tadi tuh aku lagi style ini ya. Terus habis itu di Kyoto kita kemana lagi ya? Kiyomizu. Bener, kita ke Kiyomizu. Kiyomizu dia tuh sebenarnya kayak temple juga, tapi dia tuh ada kayak marketnya gitu di sepanjang jalan, jadi banyak yang berjualan di sepanjang jalan gitu. Dan itu jalannya nanjak, nggak expect senanjak itu. Dan kita emang kesana pas lagi kayak lumayan high season sih, jadi kayak rame banget orang. Terus kita minum matcha, jadi ada matcha di situ enak, terkenal banget dan enak. Sampai ngantri, aku lupa sih kita ngantri berapa lama, tapi kita ngantri aku dulu dan jadi kita ditemenin satu kakak teman kita, jadi kita kemana-mana sama kakak itu. Thank you Kanida. Terus kesana kita minum matcha itu matcha yang paling aku suka selama trip itu. Jadi kita nyobain kayak 3 tempat matcha. Menurut aku yang paling enak yang di situ, yang di Kyoto. Enak banget guys. Terus aku beli furikake, belum dimakan, udah sih dicobain dikit. Pengennya makannya pakai nasi hangat. Thank you Kak Erin. Jadi sebenarnya furikake tuh nasi hangat dicampurin furikake terus dimakan gitu aja tuh udah enak banget. Biasanya kalau ke Jepang aku sering beli furikake, tapi yang ini beda furikake di Kyoto, di Kiyomizu. Ini nih Kiyomizu. Nggak kelihatan ya di kalian. Fokus deh guys pokoknya. Pasti kelihatannya cuma langitnya doang. Kok bisa ketemu Cepio dan Atin? Itu ada ceritanya. Kita ceritanya mengikuti alur ya. Dan terus abis dari Kyoto besokannya kita ke enggak Kyoto, malamnya kita langsung ke Osaka karena bobonya di Osaka. Ke Osaka kayak 2 malam di Osaka ya kalau nggak salah. Osaka terus ke apa nama tempatnya ini? Dotonbori. Ini adalah pertama kalinya aku dan Lulu ke Kyoto dan Osaka. Jadi ini pertama kalinya aku melihat Dotonbori.
wakaru. Ini tuh tempat yang apa? Tempat yang seperti ini. Yang seperti ini. Ada orang-orang di bawah nih. Nih. Di situ kita nyobain ada takoyaki. Thank you Kanida. Takoyaki enak banget. Ada 2 tempat takoyaki, dua-duanya tuh ngantri banget. Pokoknya di trip ini aku sama Lulu kita kayak buat perjanjian, pokoknya misalnya ada tempat makan yang kita mau, nah tapi tempatnya itu viral dan ngantri banget, kita nggak apa-apa ngantri. Kita udah kayak nggak apa-apa ya kita ngantri, dari awal kita ngomong kayak oke, kita kan mau nyobain makan ini, kalau misalnya ngantri nggak apa-apa kita ngantri. Jadi 2 tempat itu ngantri banget, kita antri. Takoyakinya enak. Takoyakinya enak. Terus kita makan cheesecake yang, tau gak sih Japanese cheesecake yang kalau misalnya digoyangin dia cuma kasih kayak jelly gitu, nggak kayak jelly tapi itu cheesecake yang Japanese cheesecake itu. Jiggle bener, jiggle. Thank you Kak Pipo. Kita cobain itu. Aku sebenarnya suka karena di bawahnya ada, aku nggak tahu sih, kayaknya kita pesennya yang di bawahnya ada kismisnya gitu, jadi aku suka sebenarnya. Tapi kan cheesecake tuh ada beberapa tipe cheesecake. Ini bukan tipe cheesecake yang paling aku suka aja sih, ada kayak cheesecake yang lebih aku suka tapi enak. Itu juga ngantri banget, tapi kita diantriin. Karena sebelumnya kita lagi ngapain ya, aku lupa kita lagi ngapain. Terus sama pas di situ, jadi itu ada satu coffee shop di Jepang, tapi ada di mana-mana, bener-bener di mana-mana. Itu tuh dia ada satu menu yang aku suka dan aku baru menemukannya bahwa aku suka, itu adalah waktu di Osaka. Padahal di Tokyo ada. Jadi aku minum, itu enak banget. Dia itu kayak latte tapi dia pakai madu. Jadi nggak tahu dia pakai madu apa, tapi enak banget. Namanya honey coffee latte, apa ya, aku lupa dia namanya apa. Enak. Terus kita di sana ngapain aja? Oh ya, aku banyak ya kalau ke Jepang tuh biasanya belanja skincare dan makeup, dan baju. Tapi urutannya tuh pertama kayak skincare tuh udah include hair care dan body care ya. Terus itu baru bawahnya makeup, baru bawahnya baju. Terus abis dari situ kayak 2 hari di Osaka, besokannya kita balik ke Tokyo. Sebenarnya trip ini aku sama Lulu kita kayak slow living gitu. Karena bener-bener kayak oh ya udah bangun sebangunnya aja, kayak rapi-rapi, siap-siap serapi-rapinya aja, sesiap-siapnya aja, terus habis itu baru berangkat. Bukan yang kayak kita harus udah jalan jam 8 gitu. Kita nggak kayak gitu. Terus karena trip itu aku udah ngerti naik kereta sendiri di sana di Jepang, ngisi kartu. Jadi mereka ada IC card gitu, Pasmo atau Suica. Aku kemarin pakai Pasmo. Itu pakai itu. Tapi guys nih,
aku nyampe sama Lulu. Kan tadinya kita mau dijemput ya. Tapi ada satu kejadian yang membuat kakaknya nggak bisa jemput. Jadinya aku sama Lulu kita bener-bener isi IC card sendiri. IC card tuh yang dipakai buat transport. Isi IC card sendiri, nyari jalur sendiri. Abis itu naik kereta sendiri sampai ketemuan di stasiun tempat ketemuan kita sama kakaknya. Terus kita bawa 2 koper sendiri. Jadi aku bawa 1 koper yang kayak ukurannya 28 sama 1 koper yang ukurannya 18. Sama Lulu juga. Itu aku nggak tahu gimana cara kita baru nyampe sana tapi kita bisa melakukannya. Tapi tetap dibantuin sama kakaknya. Tapi kayak setiap jalan kita kayak ini kemana ya, terus lihat petanya tulisannya Jepang. Terus kita either translate or nebak. Atau enggak kita foto terus kita kirim ke kakaknya. Kak, ini kita lewat jalur yang mana ya, kita ke kanan atau ke kiri ya. Hiragana atau katakana, guys, by the way tulisan di sana banyaknya pakai kanji sebenarnya. Jadi emang itu hiragana dan katakana tuh dasar. Yang sering dipakai di sana kanji. Jadi tulisannya banyaknya kanji, walaupun ada yang tulisan hiragana juga. Oh ya, terus kita sampai Tokyo. Terus di Tokyo kita hari pertama ngapain? Oh, nyampe Tokyo abis dari Kyoto, Osaka, nyampe balik lagi ke Tokyo. Itu kita ada satu tempat donat yang antri banget. Terus aku sama lu tuh mau. Gita, hai. Kita ngantri akhirnya di tengah-tengah musim dingin. Sebenarnya waktu itu nggak dingin banget sih. Terus nggak tahu kenapa musim dingin yang kali ini mungkin aku sudah merasakan musim dinginnya Fukushima kali ya, yang waktu itu magic hour ya. Jadi ini tuh dingin, tapi aku masih bisa tahan. Kita ngantri donat itu. Kalian tahu nggak donat yang sangat amat rame? Ini ya. Yang depannya ini. Itu aku ngantri sama Lulu sama kakaknya. Dan ternyata beneran enak lagi guys donatnya. Sumpah, aku nggak expect kalau misalnya dia beneran enak. Aku expectnya kayak enak gitu, nggak kayak ih enak banget aku harus ngantri lagi. Itu rasanya kayak gitu, bukan kayak oh iya enak gitu. Tapi yang aku rasakan adalah ih enak aku harus ngantri lagi. Tapi aku sukanya rasanya yang original. Jadi dia itu donat, tapi kalau nggak salah adonannya dia pakai, kan biasanya ada donat kentang gitu kan. Nah ini kalau nggak salah donat pumpkin, kalau nggak salah ya. Coba kita cari agar tidak misinformasi. Ini kenapa kayak gini? Emang kalau udah jam 10 kereset ininya top gifternya? Emang iya guys? Enggak kan? Jam 00 kan? Iya, oke. Iya, dalamnya labu. Campuran sedikit labu dalam adonannya. Tuh. Enak banget. Enggak banget sih, tapi enak.
akhirnya beneran aku makan lagi pas aku balik lagi ke sana. Tapi aku sukanya yang original. Jadi waktu itu aku cobainnya yang pistachio strawberry original. Oh salah. Aku cobainnya yang original. Terus pas balik lagi aku cobain yang matcha sama coklat. Lebih enak yang itu apa yang kamu review di vlog? Yang di vlog tuh donat susu ya? Beda guys. Ini beda. Kalau ini tuh adonannya enak. Adonannya enak, makanya aku suka yang original tuh dia nggak ada isinya, sama luarnya dikasih gula doang. Kalau yang donat susu itu dia tuh topping dan isiannya enak. Yang pistachio juga enak sih. Oh my god, ini yang original. Oh my god, please tolong. Mau. Oh ya, terus aku beli anak baru. Ada di sini kebetulan. Adalah Betsmaru. Aku belinya di Tokyo Station. Tokyo Station rame banget. Tapi karena aku nemu anak aku dan dia pakai baju kawan-kawan dan pakai topi, nggak pakai baju sih, dia kayak pakai cape gitu. Sebentar ya. Lihat dia. Semangat kan dia pakai. Oh my god, ini kenapa gini? Kelipet. Ya, kelipet. Nih, dia pakai cape gitu dan pakai topi. Topinya di belakangnya ada ribbonnya. Kan. Ini kelipet. Aduh. Banget. Emang waktu itu tuh aku udah nyari yang kayak Betsmaru yang model-model lain gitu, yang kayak pakai kostum apa atau enggak lagi pegang apa. Terus kebetulan yang The Love-nya juga di sini. Itu kan? Lihat. Kawaii ne, hai. Kawaii sih gitu. Dia lucu banget. Tadinya aku hampir nggak mau membawa pulang ini loh guys. Aku kayak entahlah nanti ketemu lagi di tempat lain. Soalnya Tokyo Stationnya ramai banget waktu itu. So aku hampir menyerah gitu. Udahlah nanti ketemu lagi di tempat lain. Tapi karena pas kita mau balik, so aku kayak aduh kepikiran lagi kak, boleh nggak aku balik lagi untuk membeli si Betsmaru ini. Terus akhirnya aku balik lagi untuk membeli si Betsmaru ini. Tapi aku biasanya kayak gitu kalau misalnya beli barang. Kayak misalnya aku nggak tahu aku mau beli barang itu atau enggak, kayak bimbang gitu. Terus aku selalu kayak gini, kalau misalnya aku kepikiran berarti aku harus beli. Oke, gitu. Cara aku menentukan haruskah aku membeli barang itu kalau misalnya aku lagi bimbang. Ini nggak mau dipasang lagi loh. Jadi aku sering kayak gitu sebenarnya. Jadi apalagi kalau di Jepang kayak aku beli nggak ya, terus kayak bingung, terus ya udah aku diem dulu. Terus kalau misalnya udah besokannya balik lagi ke tempat itu terus aku masih kepikiran, aku beli langsung. Tapi kadang ada juga yang kayak
aku beli nggak ya, belum perlu banget lagi, terus nggak kepikiran lagi, oh berarti udah nggak jadi beli. Dan aku selalu kasih tahu kayak gitu ke teman-teman aku, ke Mute, ke Lulu gitu, misalnya mereka mau beli barang terus tapi dia bingung, terus aku selalu ngomong kayak, ya udah nanti kalau kepikiran kita balik lagi aja ke toko ini. Selalu kayak gitu. Terus habis itu besokannya kita ketemu Cepio dan Atin. Itu kita udah merencanakannya dari kita di Jakarta. Jadi kan kita udah ngomong-ngomong kayak mau ke Jepang gitu. Terus mereka juga kayak mau ke Jepang gitu. Terus kita tanya kayak kalian di Jepangnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus di Tokyo-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan. Nah ternyata sebenarnya mirip-mirip tanggal-tanggal kita. Terus kebetulan banget jadi tuh kita ketemuannya tuh tanggal berapa, tanggal 3-an kalau nggak salah. Terus abis itu tanggal 3-an kita janjian buat ketemuan. Terus akhirnya kita ketemuan di Harajuku, kayaknya daerah-daerah Shibuya Harajuku deh. Terus kita minum matcha lagi. Itu matcha yang juga lumayan ngantri, tapi sekarang udah nggak begitu ngantri. Kita minum matcha itu, terus kata Cepi enak. Terus Cepi bilang aku akan balik lagi ke tempat itu. Jadi sebenarnya itu matcha itu juga udah masuk ke list yang aku inginkan bersama Lulu. Jadi kita minum matcha itu, terus ternyata kata Cepi baru tahu. Terus kata Cepi enak. Terus akhirnya Cepi balik lagi guys besokannya ke situ. Thank you giftnya. Enak. Matchanya enak tapi enakan yang di Kyoto. Yang di Tokyo ini enak tapi aku lebih suka yang di Kyoto. Terus aku nemu boneka mirip dia pakai ya ngeblur di sini. Nggak pakai kostum sih, dia kayak pakai cape gitu, terus mirip Isho First Snow kita. Nanti deh kalau misalnya ada yang lebih jelas akan aku pertunjukan. Ini nggak kelihatan di sini. No, ada snownya, terus biru, terus mirip banget kan, lucu. Tentu saja abis itu di hari yang udah keberapa itu kita makan sushi. Sushi pertama di Jepang. Karena sebenarnya kita banyaknya nyobain kayak jajan-jajanan gitu loh guys. Kita beli taiyaki lagi, kita beli matcha lagi, terus kita beli strawberry Dubai Choco. Jadi strawberry pakai selai pistachio sama kunafa gitu, sama ada coklat. Itu enak banget. Itu aku pertama kali menemukannya adalah waktu November aku kesana sama Onil. Dan itu sebenarnya salah beli sejujurnya. Jadi aku ngeliat, coklat strawberry, Dubai Choco strawberry gitu kan. Dubai Choco, strawberry Dubai Choco gitu. Terus kayak, beli itu yuk. Terus kayak, aku sama Onil kan, oke kita beli. Terus aku pesen, aku bayar, terus mau aku makan nih sama Onil. Ternyata kita berdua sedikit miskom. Ternyata Onil cuma mau strawberry choco, sedangkan aku mau strawberry Dubai Choco. Dan aku udah pesennya strawberry Dubai Choco. Terus kita makan berdua kan. Kita makan. Terus Onil baru ngomong, sebenarnya aku maunya strawberry choco. Terus lah, aku kira kamu maunya strawberry Dubai Choco, soalnya kita pertamanya kayak kita beli itu yuk, kita nunjuk doang.
nunjuk doang, terus pesen. Terus pas udah dipegang di tangan, terus kayak pas kita udah makan, terus Onil baru ngomong tuh kayak, haruskah kita pesan lagi? Tapi ternyata pas kita makan enak banget, jadi kayak tidak menyesal. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya yang Onil mau itu cuman strawberry sama coklat. Nah yang aku pesen adalah strawberry pakai pistachio pakai coklat. Tapi habis kita makan dan ternyata enak banget, terus kayak oke. Terus pas balik lagi ke Harajuku, terus aku kayak bilang ke Cepi, terus bilang ke Atin kayak ini kita harus cobain ini. Terus mereka berdua suka. Enak banget sumpah guys. Aku gak ada fotonya lagi. Kayaknya udah aku share deh di Instagram waktu itu, yang aku sama Onil. Tapi mana ya, pokoknya aku pakai baju pink. Terus kita foto gemas tentu saja di sana. Terus kita kayak merasa seru banget. Tapi biasanya pun kita sering ya jalan-jalan di Jakarta atau kayak di Indo, di Sydney lah pokoknya sama member JKT. Tapi ini tuh karena kita janjiannya di Jepang, jadi itu rasanya beda gitu. Bareng adenya Cepi ya, bareng adenya Cepi. Sumpah asik banget. Terus kayak berapa hari ya aku di Tokyo, 3-4 hari. Pokoknya terus habis itu aku sama Lulu pindah ke penginapan yang deket bandara gitu. Terus kita cobain bento. Katanya itu tuh sebenarnya bentonya bentonya itu terkenal di kalangan warlock. Terus kayak warlock biasanya makan itu karena itu cepet dan lumayan murah. Thank you Kak Raihan, terima kasih. Bukan bento yang itu. Beda, ini bento. Iya, bento bekal makan. Iya, bento bekal makan. Tapi dia disajiinnya bukan kayak bekal makan gitu ya. Disajiinnya kayak, kalian tahu kayak apa ya ngejelasinnya, catering, bukan catering. Kayak udah kotak makan gitu, tapi ada kayak lauknya ini, nasinya ini, terus ada isi ini gitu. Terus kan aku ngomong ke kakaknya, terus kayak, Kak aku mau beli ini gitu. Terus kayak, kok kamu tahu itu kan maksudnya itu biasa, emang bukan kayak tempat turis gitu. Kayak, kok kamu tahu tempat itu? Terus aku bilang, iya soalnya jadi akhir-akhir ini ada nggak beberapa sih, ada idol Jepang yang aku ikutin gitu kan. Terus mereka ngiklanin itu. Terus aku bilang, iya soalnya idol yang sering aku lihat ngiklanin itu. Terus kayak, oh pantas kamu tahu. Soalnya katanya emang biasanya yang kesana itu adalah warlock. Makan kepiting salju enggak, padahal aku sama Lulu udah kayak, kita harus makan kepiting, lupa. Tapi kita makan kani yang kayak, kalian tahu nggak sih yang di minimarket, kani yang besar-besar, terus kayak tinggal ditaruh microwave, juga enak. Terus aku makan onigiri salmon, banyak banget, sering banget aku makan onigiri salmon. Terus habis itu kita makan, ada kayak
fusion antara pasta dan masakan Jepang gitu. Pasta dengan bumbu Jepang. Aku makan pasta terus dia ditaruh di hotpot gitu, terus sausnya pakai saus tobiko. Itu enak banget sumpah. Aku kalau ngomongin makanan sumpah aku pengen. Sama kita banyak makan, bukan makan sih, kita ke restoran izakaya. Tenangkan diri, iya harus tenangkan diri karena makanannya enak banget di sana. Terus aku juga nyobain ini di sana. Kalian tahu yogurt yang pakai biskuit terus orang-orang bilang rasanya kayak cheesecake? Itu di sana aku udah nyobain. Tapi itu biskuitnya enak banget sih. Itu biskuitnya kan kalau yang di Jepang kayaknya ngerasa kelapa gitu kan. Itu enak. Aku kaget biskuitnya enak banget. Banyaknya beli makeup, beli produk aku banyak. Terus lihat lagi ya, banyak nih guys. Oh ya, aku kalau nggak salah kemarin ya, apa kemarinnya lagi ya, aku habis post TikTok yang outfit check bersama Mute, yang pergi bersama Mute, yang sama Lulu tuh bener-bener kayak kita menikmati hari-hari kita di situ loh. Jadi kayak nggak terlalu banyak video gitu aku ngerasanya ya. Jadi bener-bener di sana tuh jajan, terus jalan-jalan, lihat-lihat. Thank you Kak Valentino, terima kasih. Vibes liburannya, iya benar-benar liburan. Terus bangunnya juga nggak buru-buru, kayak kalau mau pergi kemana-mana nggak kayak harus selesai jam segini, harus pergi ke tempat ini jam segini, benar-benar nggak kayak gitu. Libur, hah? Terus kita, oh ya tentu saja kita makan kari. Kita makan kari juga. Karinya sebenarnya ada di Indo, tapi nggak tahu kenapa rasanya beda yang di Jepang. Jadi makan kari itu sama Lulu. Aku sama Lulu emang pengen. Terus apa ya? Aku sambil lihat fotonya. Tapi fotonya yang muncul foto apa? Taiyaki lagi. Aku suka banget sih sama taiyaki itu. Terus lo cobain resto fast food yang terkenal banget yang di Jepang itu, yang terkenal makanannya murah dan enak. Itu untuk harga segitu itu enak sih. Thank you Kak Rehan. Fast foodnya enak. Apa lagi ya? Sama di Jepang kemana-mana jalan kaki atau naik taksi, dua-duanya. Jadi misalnya nih kita berangkatnya naik taksi, nanti pulangnya jalan kaki, atau enggak
berangkatnya jalan kaki, nanti pulangnya naik taksi. Tapi aku ngerasa kemarin kita lumayan boros sih dengan si taksi itu, karena kita sering pakai taksi. Karena kita tuh kan pindah-pindah ya tempatnya, misalnya dari Tokyo, kita pertama nyampe di Tokyo malam, terus paginya kita berangkat ke Kyoto kan. Terus kita karena nginep di situ 2-3 malam, jadi kita harus bawa koper kecil. Jadi ya udah pasti kita naik taksi. Baliknya juga udah pasti naik taksi karena bawa si koper kecil itu. Terus pun sebenarnya jalan dari tempat kita nginep sama stasiun itu nggak sejauh itu ya, tapi ya lumayan kalau jalan kaki. Jadi kadang naik taksi. Terus dari Tokyo aku sama Lulu juga kayak 2 hari terakhir kita pindah tempat penginapan lagi, jadi kayak harus bawa koper lagi, jadi ya pakai taksi lagi. Tarif taksi, ya benar tarif taksi di sana itu bener-bener high price guys, bener-bener kayak tarifnya tinggi banget. Tapi nggak apa-apa, aku sama Lulu kita juga udah janjian, kita udah kayak ya udah kalau misalnya kita capek atau kita nggak pengen jalan, ya udah kita naik taksi gitu, nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa ngeluarin uang untuk kenyamanan diri kita sendiri. Kita udah janjian juga guys. Beli mochi, aku beli mochi, tapi beli mochi Daifuku yang biasa, mochi strawberry yang biasa, bukan yang kayak yang viral banget itu. Aku beli yang biasa. Waktu di Jepang kita kira-kira 10 harian. Aku sama Lulu juga nggak nyangka 10 harian. Kita kira waktu itu sebelum kita berangkat kayak 8 hari, 8-9 hari, ternyata 10. Thank you Kak Erin. Terus terus ada satu tempat matcha lagi. Dia bukan yang terkenal banget sih, tapi tempatnya lumayan rame. Ngantrinya nggak terlalu lama, itu juga enak. Tapi emang diantara 3 tempat matcha yang aku cobain di sana, itu paling enak yang di Kyoto. Sama aku seneng banget aku menemukan kopi honey latte. Itu enak banget. Enakan Tokyo atau Jakarta matchanya? Menurut aku mereka beda standar enak sih kalau misalnya di Indo sama di Tokyo. Kayak kalau di sini kan pasti, thank you Kak Valentino. Di sini pasti kan kayak matchanya tuh matcha latte. Jadi dia pasti yang creamy gitu kan. Di sini tuh lebih nyari yang creamy. Kalau di sana tuh justru lebih menonjolkan rasa matchanya. Jadi rasanya sedikit bitter, sedikit pahit, sama tetap ada sih creamy-creaminya. Aku bingung ngejelasinnya guys. Tapi yang aku suka justru yang di Kyoto. Aku nggak tahu sih yang itu cabangnya ada nggak ya di Tokyo. Coba kita cari ya.
ini kita sensor sedikit. Itu dia itu tuh. Aku nggak tahu itu ada nggak sih di Tokyo. Coba kita cari. Nggak ada. Nggak ada, adanya di Kyoto doang. Sumpah nggak sih? Tanushi kata, hai Tanushi, mecha Tanushi. Putih doang. Ada loh itu sedikit tadi. Ini emang nggak bisa tuh kan ada. Itu enak, aku suka. Karena emang tidak boleh ditunjukkan secara gamblang. Kayaknya bentar lagi aku harus udahan deh guys live-nya. Udah terlalu malam juga. Jadi harus udahan. Tapi emang kayaknya aku suka banget sama musim gugur dan musim dingin. Waktu musim dingin itu kayak ya udah adem. Kalau musim panas tuh nggak kuat banget sumpah. Wih, thank you Kak Pramono. Terima kasih banyak Kak Pramono. Thank you. Kalau musim gugur waktu pas November kan akhir musim gugur ya, itu udah mulai dingin, tapi itu enak banget sih. Tapi ya guys, walaupun yang aku sama Lulu ini banyak minum matcha, tapi kita minum matchanya tuh dingin, selalu dingin pesannya. Walaupun musim dingin kita benar-benar yang pesan selalu dingin. Oke, kita mau bacain top gifters. Bacain dari nomor 1 ya kawan-kawan. Oke, di nomor 1 ada Kak Erin Lewis. Thank you so much Kak Erin Lewis. Sehat selalu. Nomor 2 ada Kak Raihan. Terima kasih banyak Kak Raihan. Sehat selalu juga. Terus di nomor 3 ada Kak Valentino. Thank you so much Kak Valentino. Sehat selalu. Selanjutnya ada Kak Pramono. Thank you so much Kak Pramono. Terus ada Kak Nida, ada Kak Beni, ada Kak Stanley, ada Kak Ilham, ada Kak Dwi RN, ada Kak Pipo, ada Kak DHL, ada Kak Dimas, ada Kak Gora, ada Kak Kerua, ada Kak Yudhistira, ada Kak Iksan, ada Kak Beli Putu, ada Kak Opi, ada Kak Taufik, ada Kak Wuhan, ada Kak Imam, ada Kak Karen, ada Kak Anis, ada Kak L, ada Kak udah sampai Kak L doang. Terima kasih banyak. Kita bacanya sampai 24 karena belum 25. Kita belum memasuki 25. Nanti Juni kita akan baca sampai 25. Sip. Matane. Terima kasih Kak Raihan. Giftnya sampai 100.
kayaknya aku nggak tahu sih umur aku akan sepanjang itu atau enggak, nggak tahu. Tapi 100 itu agak sangat amat panjang, amat sangat lama ya. Terima kasih banyak semuanya, makasih gift-giftnya, makasih udah dengerin aku cerita, makasih juga komen-komennya. Kita ketemu lagi secepatnya, lagi musim hujan, jadi kalian hati-hati dimanapun kalian berada. Terus juga thank you so much Kakak Koyo, terima kasih banyak, thank you. Terima kasih banyak, saya selalu Kakak Koyo. Kita udah mau selesai live-nya, tapi nggak apa-apa, kita bisa ketemu lagi secepatnya. Jangan lupa kalian juga minum vitamin, karena sinar mataharinya kalau lagi hujan tuh jadi berkurang gitu guys. Jadi kalian harus kayak stok vitamin C, makan vitamin C, vitamin D juga. Oke, minum mineral yang cukup sama makan makanan yang sehat. Terima kasih semuanya, bye bye, sampai bertemu secepatnya. Makasih banyak, terima kasih gift-giftnya, terima kasih, dadah.